Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga pada kesempatan kali ini anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang kondisi geografis Indonesia pada kelas 5, tema 1, subtema 3, mata pelajaran IPS. Nah, sebelum kita mulai, berdoa terlebih dahulu yuk dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menambah keberkahan kita untuk menuntut ilmu. Nah, di sini kita akan belajar tentang 3 pembahasan. Yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Yang kedua tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu Indonesia adalah negara maritim. Negara maritim adalah negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Indonesia memiliki 3,25 juta kilometer persegi daerah lautan, dan kemudian 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Dan sedangkan daratan yang dimiliki oleh Indonesia hanyalah 2,1 juta kilometer persegi. Nah, sudah bisa dibayangkan kan betapa luasnya lautan Indonesia. Kemudian, apa pengaruhnya kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim? Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim ada 2. Yang pertama dari segi ekonomi dan yang kedua dari segi sosial masyarakat. Dari segi ekonomi dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis masing-masing pulau dan kondisi sosial masyarakat bisa dipengaruhi oleh perbedaan agama dan budaya. Pengaruh geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh di manakah letak daerah atau letak suatu wilayah yang ada di Indonesia. Apakah dia ada di pesisir, apakah dia ada di pegunungan, ataukah dia ada di kawasan hutan. Nah, Indonesia sebagai negara maritim tentu saja memiliki panjang pantai terluas. Nah, panjang pantai ini yang menyebabkan banyak masyarakat Indonesia berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani garam, sebagai petani mutiara, dan juga sebagai pemandu wisata di daerah-daerah perairan atau di daerah pantai. Selanjutnya, pengaruh geografis Indonesia terhadap sosial masyarakat. Pertukaran budaya dapat terjadi saat terjadinya transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli. Pedagang yang berjualan antar pulau atau antar negara, baik menetap atau hanya singgah, akan membawa adat dan budaya dari daerah asalnya dan dapat menjadi percampuran budaya dengan masyarakat lokal. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan atau terjadinya perkembangan budaya sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya apa sih pengaruhnya terhadap sosial masyarakat kita? Nah, ini ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi antar masyarakat, dan dampak positifnya selanjutnya yaitu pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah akan memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu hilangnya budaya asli karena tergerus budaya luar dan juga munculnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya Indonesia. Kemudian, pembahasan yang kedua yaitu pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Nah, keragaman budaya masyarakat di Indonesia itu sangat banyak.
karena Indonesia terdiri dari 16.771 pulau, 801 bahasa daerah, dan 1.340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka dari itu, ini ada beberapa suku yang ada di Indonesia seperti suku Asmat, suku Aceh, suku Madura, suku Sasak, suku Jawa, dan suku Bugis. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki agama yang beragam. Ada Buddha, ada Islam, ada Nasrani, ada Katolik, ada Hindu, dan juga ada Konghucu. Selanjutnya ada keragaman budaya di Indonesia berbagai macam. Ada berupa rumah adat, alat musik, pakaian adat, dan senjata. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi masyarakat. Nah, masyarakat kita dapat berpindah dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu pulau ke pulau lain menggunakan 3 jalur. Yang pertama ada jalur darat, yang kedua jalur laut, dan juga jalur udara. Jalur darat dapat kita gunakan motor, bis, becak, ataupun mobil. Dan juga masih ada berbagai transportasi darat yang bisa kita gunakan, seperti sepeda, seperti kereta. Itu bisa kita gunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya ada jalur laut. Jalur laut dapat menggunakan kapal, bisa kapal feri, atau kapal yang biasa digunakan untuk melintasi antar daerah ke daerah yang lain. Nah, kemudian di sini ada beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Contohnya Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Merak yang ada di Banten, Pelabuhan Ketapang yang ada di Jawa Timur, dan Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga ada jalur udara. Jalur udara kita bisa menggunakan pesawat, atau jika kita punya helikopter, kita juga bisa menggunakannya untuk mengunjungi saudara kita di beda pulau. Nah, kemudian di sini ada beberapa bandara yang dapat kita gunakan, yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda yang ada di Aceh, Bandara Adi Sumarmo yang ada di Solo, Bandara Ngurah Rai Bali, kemudian ada Bandara Sentani di Papua. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang kondisi geografis Indonesia dan keberagamannya. Nah, telah usai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita akhiri pembelajaran pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Sekian yang dapat Bu Rahmi sampaikan. Banyak salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.